Gempa bumi bermagnitudo 6,1 mengguncang sebagian wilayah di Jawa Timur sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kepanikan warga terlihat di sekitar pusat keramaian di Malang. Warga berlarian keluar dari bangunan yang dikhawatirkan roboh akibat guncangan gempa. Saudara, gempa mengguncang wilayah Malang dan sekitarnya. Getaran dirasakan hampir oleh semua warga. Guncangan gempa merusak atap rumah sakit umum daerah Ngudi Waluyo, Blitar, Jawa Timur. Sejumlah pasien pun dipindahkan ke tempat aman untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Gempa juga membuat panik pengunjung rumah sakit. Pihak berwenang masih mendata kerusakan dan korban akibat gempa ini. Sementara dari data BPBD Kota dan Kabupaten Blitar, belasan rumah warga yang rusak tersebar di setidaknya ada 8 kecamatan. Tidak hanya rusak di bagian atap, sejumlah tembok bangunan juga ikut roboh. BPBD kini sedang mendata jumlah kerusakan. Menurut rencana, proses evakuasi akan dilakukan pada hari Minggu ini. Saudara, puluhan rumah warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur juga rusak akibat gempa. Salah satu daerah yang terdampak berada di Desa Betak, Kecamatan Kalidawir. Satu rumah ambruk total, sedangkan rumah lainnya mengalami roboh pada bagian dapur. Saat gempa terjadi, kebanyakan warga berada di rumah dan mereka berhasil menyelamatkan diri. BPBD Tulungagung mencatat setidaknya saudara ada 28 desa terdampak gempa. Hingga Sabtu malam tercatat 49 rumah warga dan 4 masjid serta musola rusak. Gempa bumi juga dirasakan hingga ke permukiman warga di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kerusakan mayoritas terjadi pada tembok dan atap bangunan rumah. Selain itu, gempa juga membuat gedung madrasah dan masjid rusak. Selain itu, sedikitnya 5 rumah dan sejumlah bangunan lain di lereng Gunung Bromo bagian Pasuruan kini rusak. Meski demikian, tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut gempa bumi bermagnitudo 6,1 yang mengguncang Jawa Timur menyebabkan 8 orang dari Kabupaten Malang dan Lumajang meninggal dunia. Khofifah juga memastikan semua korban meninggal dunia dan luka-luka akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur. Ya, ini tadi update dari Pak Bupatinya ya, kalau Lumajang terkonfirmasi 5 orang meninggal. Kalau Malang tadi terkonfirmasi dari Pak Bupati ke saya 3 orang. Gitu. Ada yang harus dirawat tadi terkonfirmasi 11 orang. Yang di Malang itu dirawat di Saiful Anwar. Yang dirawat di Saiful Anwar karena itu rumah sakitnya Pemprov, maka semua dalam tanggungan Pemprov. Saudara, kita pantau situasi terkini pasca gempa bumi di wilayah Jawa Timur. Ada 2 jurnalis Kompas TV, ada Hilda Nusantara di Malang dan juga Winanto Soekarja di Blitar. Iya, ini dia. Kita ke Hilda dulu ya, Steph ya. Betul. Hilda, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan sekarang? Apa yang bisa Anda update? Bagaimana juga kondisi warga di sana? Ya, selamat pagi Irianda dan juga saudara. Saat ini saya berada di Dusun Kerajaan, Desa Bajang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Informasi terbaru yang bisa saya laporkan adalah jika Anda melihat di belakang saya banyak sekali warga yang berada di luar. Ini karena baru saja sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat terjadi gempa susulan. Belum bisa dipastikan berapa magnitudonya, namun goncangan tersebut sangat terasa juga, kemudian menyebabkan warga kembali keluar dan akhirnya untuk sementara memilih berada di luar rumah demi keselamatan bersama. Dan selanjutnya saudara, karena hujan juga sudah mulai reda, karena tadi terkendala cuaca, baru saja sudah dimulai kerja bakti yang dibantu oleh personil TNI. Tadi saya sempat bertanya, total ada 700 personil TNI yang diterjunkan untuk memulihkan kembali kondisi rumah warga, di mana ada 2 kecamatan yang terdampak parah,
Kecamatan Dampit tempat saya berada saat ini, dan satunya adalah Kecamatan Ampel Gading. Dan hingga saat ini memang posko-posko sendiri sudah mulai didirikan di tiap kecamatan dan juga disiagakan, namun memang hingga saat ini untuk bantuan memang belum tiba di Kecamatan Dampit, baru bantuan terpal, tenda, untuk bantuan makanan, minuman belum tiba. Dan saat ini juga selain dibantu oleh personel TNI, warga juga sudah mulai membersihkan puing-puing rumah begitu. Dan informasi lainnya, saudara, untuk data rumah yang rusak yang bisa saya sampaikan, update terakhir adalah sekitar 300 lebih rumah mengalami rusak sedang, kemudian juga untuk rusak berat sekitar 100 lebih. Dan juga ada 3 warga meninggal dunia dari Kecamatan Ampel Gading dan juga 8 korban luka-luka. Demikian Irianda. Oke, Hilda, sedikit saja, apa himbauan tim BPBD atau pemerintah setempat di Malang khususnya ini untuk warga? Karena informasinya terakhir sebelum Anda melaporkan juga ini ada gempa susulan gitu ya? Betul, yang saya sampaikan tadi memang terjadi gempa susulan, maka dari itu warga kemudian keluar, namun dari kejadian kemarin siang begitu, gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi pada Sabtu pukul 2 siang, terjadi 3 kali gempa susulan, namun memang tidak terlalu terasa begitu. Dan hari ini, pagi ini baru saja sekitar 10 menit yang lalu, mungkin sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Irianda dan juga saudara, memang terjadi gempa susulan cukup terasa, karena saat ini sendiri sebenarnya setelah hujan reda, warga sudah mulai beraktivitas. Namun memang untuk warga di Dusun Kerajaan ini, tempat saya berada ini, mereka memang masih trauma begitu. Bahkan semalam mereka juga memilih tidur di teras rumah, tidak berani berada di dalam rumah. Dan hal ini karena mereka lebih memilih untuk berjaga-jaga terlebih dahulu sembari menunggu bantuan dan perbaikan rumah. Begitu Irianda. Oke Hilda, tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda tentunya di sana ya. Hilda, terima kasih. Kita ke Winanto Soekarja ya, Ya Steph, betul, silakan. kita ke Blitar dulu, ada Ya. Winanto Soekarja di sana. Tadi kita dengarkan bersama di Malang masih terjadi gempa susulan, di Blitar seperti apa Winanto, dan bisa Anda gambarkan dampak dari gempa kemarin seperti apa di sana? Iya saudara, dapat saya informasikan beberapa saat lalu terjadi gempa susulan yang juga terasa di wilayah kota dan Kabupaten Blitar. Dari info yang saya dapat, magnitudenya sekitar 5,5 magnitudo. Terasa begitu terasa. Sedangkan untuk kerusakan hingga saat ini ada ratusan rumah di wilayah Kabupaten Blitar tersebar di 8 kecamatan yang mengalami rusak ringan. Serta ada puluhan rumah yang juga mengalami rusak sedang dan berat. Hingga saat ini belum ada posko yang didirikan. Namun dari pihak Pemkab Kabupaten Blitar berencana akan melakukan pendirian posko serta evakuasi pembersihan puing-puing mulai hari ini. Cuaca hari ini juga hujan menjadi kendala tersendiri untuk melakukan pembersihan sejak pagi hari. Seperti itu. Ya Winanto, pasca gempa, seperti apa kesigapan dari BPBD, Pemda setempat? Ya, pasca gempa, aktivitas warga tadi ada beberapa warga, ini saat ini saya berada di depan rumah sakit, beberapa warga juga takut atau trauma karena kemarin merasakan gempa yang besar juga. Sedangkan dari BPBD mengimbau dari kemarin agar warga tetap waspada dan tidak panik. Meskipun ada gempa susulan seperti itu, mereka menghimbau agar warga menjauhi gedung-gedung yang tinggi ketika ada gempa susulan seperti itu. Baik, terima kasih Winanto Soekarja melaporkan dari Blitar. Sebelumnya ada Hilda Ya. melaporkan dari Malang. Tentu kita berharap ya agar semua stakeholder, BPBD, Pemda setempat bisa segera paling tidak memastikan bahwa semua warga aman ya, mendirikan posko pengungsian sehingga karena warga masih banyak yang takut kembali ke rumah. Betul sekali. Rekan-rekan, terima kasih. Tetap jaga keselamatan kalian dalam bertugas. Terima kasih.